Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Beberapa bulan yang lalu saya memberikan pendapat alasan saya membeli PS4 Pro di akhir tahun 2022. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang PS4 Fat di awal tahun 2023. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, saya akan memberikan informasi singkat bahwa saat ini PlayStation lagi ada event Year of Play. Jadi ada diskon sampai 80% pembelian game di PlayStation Store hingga 1 Februari 2023. Ada juga diskon subscription PS Plus hingga 25 Januari 2023. Cocok buat kalian yang ingin memainkan game-game baru dari Sony PlayStation. Saya sendiri karena penggemar game genre fighting membeli UFC 4. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan review PS4 Fat di awal tahun 2023. PS4 Fat ini saya pinjam dari teman saya, sebenarnya ingin mencoba game kompetitif yang online supaya bisa mengetahui bagaimana performa PS4 Fat untuk game-game terbaru di tahun 2023. Tapi ternyata PS4 nya sudah dibajak, kalau istilah umumnya itu PS4 hand. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kurang dari penilaian saya kali ini, karena untuk pengujian performa masih menggunakan game-game keluaran tahun lama. Dan sebagai referensi, PS4 Fat yang saya review ini adalah model CUH1216A. Kalau secara teknis Sony hanya membedakan tipe PS4 dan PS4 Pro. Dari segi komputasi sendiri tidak jauh beda antara PS4 Fat dan Slim. Menggunakan CPU yang sama, AMD Jaguar 1,6 GHz 8 core dan GPU AMD Radeon 1,8 teraflop. Perbedaannya ada pada spesifikasi lain seperti port HDMI yang masih menggunakan versi 1,4. Untuk PS4 Fat jumlah port USB dan versinya, dan juga Bluetooth device masih di versi 2,1. Secara fisik saya kira PS4 Fat itu tidak terlalu kecil sesuai namanya, Fat. Tapi jika disandingkan dengan PS4 Pro rasanya lumayan kecil juga. Beratnya sendiri juga tergolong ringan. Apalagi jika memegang langsung PS4 Slim, akan terasa sangat kompak karena selama ini terbiasa membawa PS4 Pro. Di sini saya juga melihat daya pada PS4 Fat saat kondisi standby di home screen. Power yang dikonsumsi adalah sebesar 60-65 watt. Saat masuk dan bermain game daya naik di 112-118 watt. Sedangkan pada saat rest mode, daya yang dikonsumsi turun menjadi 6-7 watt. Kondisi ini sama dengan PS4 Pro, yang membedakan hanya ketika masuk dan bermain game, daya yang dikonsumsi oleh PS4 Pro lebih besar, yaitu 140-180 watt. Dan kalau dilihat dari bentuk kabel powernya sendiri dari kedua tipe PS4 ini juga berbeda. Pengetesan saya kali ini menggunakan TV 4K 55 inch, walaupun resolusi PS4 Fat itu masih di 1080p dan menggunakan HDMI 1,4, gambar yang ditampilkan tidak terlalu pecah. Perbedaan resolusi 1080 yang ditampilkan di resolusi 4K akan sangat terasa buat kita yang sudah sering melihat visual 4K secara langsung. Contohnya kalau sudah pernah dan sering melihat tampilan PS4 Pro atau nonton film kualitas 4K, pasti terasa perbedaannya dengan tampilan 1080 di layar 4K. TV saya sendiri ada 3 port HDMI, versi 1,4 ada 2 port, dan versi 2,0 ada 1 port. Untuk penggunaan PS4 Fat pada port HDMI versi 1,4 dan 2,0 juga tidak ada masalah, tidak akan terjadi blip asalkan menggunakan kabel HDMI dengan kualitas yang bagus. Sedangkan kalau masuk dalam pengaturan dan melihat video output information, HDR juga sudah support sama seperti PS4 Pro dan sudah bisa HDR10. Yang membedakan hanya adanya pengaturan adjusting untuk HDR di PS4 Pro, sedangkan di PS4 Fat tidak ada. Itu saja mungkin dari segi kompatibilitas jika saya menggunakan TV 4K 55 inch masa kini yang notabene teknologi terbaru dibandingkan dengan PS4 Fat sendiri yang rilis pada tahun 2013 silam. Selebihnya saya rasa masalah visual masih playable untuk memainkan PS4 Fat di layar 55 inch 4K. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan performa game di PS4 Fat. Seperti yang saya bilang di awal, pengetesan kali ini tidak begitu sempurna karena saya tidak bisa memainkan game kompetitif online
yang secara logika akan mengurangi performa sebuah hardware karena setiap tahun atau bahkan setiap beberapa bulan akan ada update secara terus-menerus. Namanya game yang diupdate pasti mengikuti kondisi teknologi yang terbaru. Apalagi game yang masih dimainkan banyak orang seperti Fortnite, Warzone, Apex Legends, bahkan game sekelas eFootball yang baru dirilis dan diubah konsep cara bermainnya di tahun 2022 lalu. Itu kalau dinalar secara logika, tapi kalau tidak memainkan pengetesan secara langsung, penjelasan tersebut juga tidak akan benar-benar valid. Kalau pengetesan game keluaran tahun lama misalkan Pro Evolution Soccer, The Last of Us, GTA 5 dengan resolusi 1080 di 30 fps untuk game AAA, menurut saya sendiri masih playable dan kali ini saya ngetesnya di TV 4K loh, 55 inch. Bayangkan saja, PS4 Fat adalah teknologi tahun 2013 silam dan sekarang sudah memasuki tahun 2023, sudah hampir 10 tahun. Pasti ada hal minor yang menurunkan performa dari PS4 Fat jika bermain game-game yang baru dirilis. Sedangkan saat ini Sony pelan-pelan atau lebih tepatnya para developer game yang pelan-pelan meniadakan game terbaru pada konsol last gen. Semua generasi PS4, baik itu Fat, Slim, dan Pro. Beberapa game contohnya Horizon Forbidden West, Burning Shores, Final Fantasy 16, Marvel Spider-Man 2, Suicide Squad, game-game yang diantisipasi pada tahun 2023 hanya tersedia pada PS5. Memang benar PS5 itu mempunyai fitur backward compatibility untuk game PS4, tetapi kalau dari awal rilis hanya ada di PS5 ya. Jadi kita tidak bisa mencobanya terlebih dahulu di konsol last gen. Lalu bagaimana? Apakah PS4 Fat masih worth it dari segi untuk memainkan game-game terbaru di tahun 2023? Sony sendiri ketika merilis sebuah game tidak memberikan label bahwa gamenya hanya untuk PS4 Pro, tetapi hanya ditulis PS4 saja. Jadi game-game terbaru di 2023 menurut saya masih akan playable untuk dimainkan di semua tipe PS4. Hanya saja seperti yang saya bilang di awal tadi, pasti ada perbedaan performa dengan skala perbandingan memainkan game keluaran tahun lama dengan game yang baru keluar setelah konsol next gen rilis di konsol yang sama, dan pada kasus ini di PS4 Fat. Sebenarnya kalau ngomongin performa, terlepas dari game lama ataupun baru, menurut saya ada dua aspek, yaitu kondisi konsol PS4 Fat-nya sendiri dan juga kebiasaan kita yang sudah merasakan sensasi bermain game di konsol generasi terbaru. Kalau kondisi PS4-nya masih terawat, mungkin sudah diganti dengan SSD untuk media penyimpanannya, pastinya akan memberikan performa terbaik oleh konsolnya sendiri. Kalau kebiasaan kita sudah sering main game di PC dengan spesifikasi dewa atau pernah mencoba di PS5, ya pastinya PS4 Fat akan terasa konsol yang tidak playable. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana, apakah worth it beli PS4 Fat di tahun 2023? Saya akan jawab jangan, sebaiknya beli PS4 Pro. Alasan yang pertama, harganya tidak begitu jauh, mungkin sekitar 500 ribuan. Alasan yang kedua, sekarang sudah masuk pada pergamingan generasi terbaru yaitu PS5. Supaya tidak ketinggalan terlalu jauh hype bermain game apalagi teknologi visual 4K, paling tidak beli konsol last gen yang dengan teknologi paling bagus lah, yaitu PS4 Pro. Tapi kalau kalian ingin mengoleksi PS4 Fat sebagai kolektor, beli saja, asalkan beli di toko yang terpercaya, karena saat ini untuk tipe PS4 Fat sudah tidak ada produk terbaru, semuanya second seperti PS4 Pro. Ini kalau kita bahasnya pengen beli konsol Sony, PlayStation, dan ingin menikmati game eksklusif yang diberikan dengan budget yang terbatas. Mau pilih versi Fat, Slim, atau Pro. Kalau punya budget lebih ya langsung saja beli PS5. Beda cerita kalau pengen beli konsol generasi terbaru dan tidak peduli dengan eksklusivitas game yang diberikan oleh Sony. Mainnya itu game terbaru lintas platform. Masih ada pesaingnya, konsol current gen yang lebih murah seperti Xbox Series S. Kemudian bagaimana buat yang sudah punya PS4 terus mau beli game-game keluaran terbaru? Ada baiknya kalian riset dan lihat dulu beberapa reviewer yang memberikan pendapat mereka setelah melakukan pengetesan. Jadi jangan terburu-buru untuk beli game-game yang nantinya akan dimainkan di PS4 Fat. Sebagai penjelasan tambahan dari saya sendiri, mungkin saat ini yang sedang saya review adalah PS4 bajakan atau istilahnya PS4 hand. Tapi buat kalian yang masih ingin membeli konsol last gen PS4, mau itu Fat, Slim, atau Pro, saya sendiri tidak menyarankan untuk beli yang PS4 hand.
Alasannya Sony PlayStation sendiri masih memberikan dukungan pada PS4. Jadi kita sebagai konsumen yang baik tidak harus melakukan pembajakan suatu software. Supaya untuk ke depan para pengembang game, pengembang konsol juga melihat positif. Kita warga negara Indonesia untuk urusan gaming entertain. Bahkan saat ini pun masih ada kabar bahwa Sony masih melakukan produksi untuk series PS4 Slim sampai tahun 2023. Mungkin kalau sudah tidak ada dukungan dari Sony sendiri seperti PS3, PS2, saya rasa bolehlah melakukan jailbreak. Atau sekalian beli konsol yang sudah ada banyak isi gamenya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sebagai reviewer, saya hanya bisa membantu memberikan referensi. Dan pada kali ini temanya konsol last gen yaitu PS4 Fat. Apakah masih worth it? Apakah masih playable? Tentunya semua orang punya kondisi yang berbeda-beda. Kalian juga boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar, mau komentar apapun boleh, seperti pada komentar video sebelumnya, asalkan tidak terlalu mengetik kata-kata kasar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya. Be smart. All right, here you go.